ibadahnya dipakaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita yang masih hidup ya diberikan sampai ajalnya itu nanti husnul khotimah ya, karena kita nggak tahu ya namanya ajal itu. Ini buktinya baru 36 sudah meninggal ya. Nah, Allah rahasiakan. Mudah-mudahan kita terus dijaga untuk senantiasa melakukan akhlak puji, kemudian bisa beramal soleh, dan kita bisa belajar terus ya sebagai bagian dari ibadah. Mudah-mudahan Allah jadikan husnul khotimah di akhir hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah berikan keberkahan ya untuk pelajaran kita hari ini. Sebelumnya saya mau lihat Twitter dulu ya. Twitter saya. Ya, masuk ke akun saya ya. Ada berita apa ini? Sudah kelihatan belum di layar kalian? Sudah ya? Kita lihat. Fraksi PKS DPR RI. DPP PKS. Ini ada informasi dari ada varian baru corona ya, namanya B117 ya. Ini udah masuk ke Karawang kalau nggak salah. Yang ini agak lebih buruk dikit ya, Dan? Ini sama kayak di Inggris gitu, varian baru ini. Ada lagi ya ganas kayaknya, karena udah terlambat. Itu dua tahanan jadi malas dibimbing Habib Rizik, subhanallah. Ya Allah. Iya. Luar biasa ya, masih bisa Allah berikan hidayah saat di penjara. Lanjut lagi, apa lagi nih? Nah, jika engkau murid yang berada pada guru, ingat bahwa adab itu lebih mulia dari ilmu. Bagaimana ilmu dapat berkah jika engkau tidak punya adab pada gurumu? Ingatlah bahwa menghina dan menolak guru hanya kemungkinan hina kelak. Nah, ini sebagai pelajaran buat kita senantiasa berakhlak yang baik. Lanjut lagi. Nah. Kayak di sini ada saham BIR mau dilepas oleh Pemprov, tapi sama RD-nya belum di ACC ya. Di Pemprov DKI mau melepas saham BIR, udah 3 kali kirim surat belum di ACC. Jadi emang yang namanya kebaikan itu harus terorganisirnya. Kalau di eksekutifnya sudah bagus, tapi di legislatifnya belum, ini masih susah berjuang. Oke. Banyak kan berita tentang politik ya. Wih, Erick Thohir minta Anies Baswedan gelar kejuaraan basket dunia. Ada yang suka basket di sini? Ilham. Nggak ada ya. Kelas 12 tuh ada ya. Kalau kelas 11 nggak ada sepertinya. Siapa? Ilham. Widih, Ilham. Ya benar sih, bisa juga. Kalau Ilham dari posturnya kayak sudah cukup memenuhi syarat ya. Sebagai
cukup lah. Kita sekarang masuk ke dalam, nah ini Samsung Note, kita pakai modulnya. Gatel. Oke, baik. Terakhir kita belajar tentang apa? Asam basa. Salah, masa asam basa. Buffer. Yang terakhir, buffer ya, atau buffer, Oh iya. atau larutan dasar, atau larutan penyangga. Ini kok suara saya feedback begini nih? Purnomo. Oh iya. Apa? Aduh, ayo Purnomo. Suara saya jadi jelek ini. Udah enggak ada. Oke, sip. Nah, ini buffer ya. Buffer bagaimana di dalam asam basa, buffer juga ada dua jenis, yaitu ada buffer asam dan buffer basa. Nah, buffer basa, sekarang kita akan masuk ke buffer basa. Garam hidrolisnan ya, buffer ya. Buffer basa. Ini saya besarkan dulu. Udah kelihatan di layar kalian anak-anak? Dicoret. Nah, ini ya, buffer basa. Dia mempertahankan pH yang lebih dari di atas 7 ya, karena pH basa di atas 7. Kemudian tersusun atas campuran ada 2, basa lemah dan garamnya. Ya. Atau basa lemah dan asam. Ini bukan 2. Sebetulnya sama aja ini. Teman-teman, asam juga itu garam. Ini sama nih. Ya. Cuman bedanya kalau dia garam berarti harus dibikin gabungan dari ion sisa asam dan ion sisa basa, katanya 64Cl. Ya, tapi kalau asam gua juga sih cukup ion sisa basanya aja yang ditampilkan. Ya, karena kan basa ya. Asam gua juga sih cukup ditampilkan NH plusnya aja. Ion sisa basanya aja. Nah, gitu. Kemudian itu kalau misalkan diketahui ya komponennya. Ini yang baru masuk nih. Zaki ya. Iya. Zaki, terlambat kamu. Ya, saya maaf. Zaki. Lupa saya Dari mana? Lupa minta izin. Lupa minta izin. Oke. Dari mana? Tadi jemput adik. Oh, jemput ya. Tiap Jumat begitu sepertinya ya. Ya jam 10 tadi. Dia pulang tuh jam 10. Oh, jauh gak? Gitu kan. Afwan. Setengah jam ada. Jauh apa enggak itu? Jauh. Setengah jam. Setengah jam. 10 menitan pergi, 10 menit pulang. Pakai helm enggak kamu? Pakai dong. Oh, saya aja kalau misalnya saya sempetin zoom di sana, saya di sana dan. Ya lah, besok saya kali lah. Ya. Oke, hati-hati ya. Naik motor itu harus menghormati pengguna yang lain. Ya, jangan kamu serampangan ya. Iya dong. Oke, di sini larutan penyangga basa dibuat dari asam kuat ditambah dengan basa lemah. Ini syaratnya adalah basa lemahnya harus berlebih atau lebih banyak. Basa lemah berlebih. Sehingga nanti asam kuatnya habis bereaksi. Yang tersisa adalah basa lemahnya dan garamnya, seperti itu. Nah, ini contohnya nih, NH3 ya, NH3 ini adalah basa lemah kan, ditambah HCl menjadi NH4Cl, garam tuh ya. Nah, NH3-nya sebanyak berapa? 250 ml, 0,1 m. Kita cari molnya, langsung dikalikan volume P kali M, mol itu ya.
250 kali 0,1 berarti 25 milimol mula-mula. Kemudian asam kuatnya yaitu HCl-nya diketahui 100 mili 0,1 M. Kita kalikan jadinya 10 milimol. Nah, dari sini kelihatan bahwasanya basa lemahnya lebih banyak yaitu 25, asam kuatnya cuma 10. Nah, nanti ketika dia bereaksi, asam kuatnya akan habis bereaksi. Tuh, berarti dia sisa ada habis. Dan untuk basa lemahnya yang bereaksi itu 10 milimol dari mana? Ya tinggal pakai perbandingan koefisien. Ingat hukum Avogadro ya. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Jadi kalau molnya di sini koefisien 1 kan, 1 per 1 dikali 10 yaitu 10 milimol yang benar. Sehingga sisanya adalah 15. Ya 25 dikurang 10. Gitu. Jangan lupa ya, kalangnya seperti ini. Kemudian NH4Cl akan terbentuk 10 milimol. Pakai perbandingan koefisien tadi. Sehingga ketika sisa adalah 10 milimol juga. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya adalah buffer basa karena pada akhir reaksi yang tersisa adalah komponen basa lemahnya dan garamnya atau asam konjugasinya. Kayak gitu. Nah, kalau ditambahkan asam ke dalam buffer ini ya, buffer ini kan mengandung komponen NH3 dan NH4Cl. Kalau ditambahkan asam, nah, maka dia akan bereaksi dengan komponen basanya yaitu NH3-nya. Jadi asam kalau ditambahkan asam H+, dia akan bereaksi dengan yang ini NH3 kayak gitu. Membentuk asam lemah sehingga timbangannya bergeser ke kanan. Ya, timbangannya bergeser ke kanan. Bisa dipahami ya. Timbangannya bergeser ke kanan. Karena dia bereaksi dengan NH3. Kemudian kalau ditambahkan basa, maka dia akan bereaksi dengan asamnya, yaitu yang ini. Kan OH- ya basa bereaksi dengan komponen asam konjugasinya. Sehingga akan bergeser ke kiri kesetimbangan. Ya ingat ya, kalau dia semakin bertambah gitu ya, misalkan konsentrasi ditambah akan bergeser ke sebaliknya di dalam kesetimbangan. Gitu. Kiri akan bergesernya ke kanan. Kalau yang ditambahnya ke kiri kanan, maka bergesernya ke kiri seperti itu. Itu untuk kesetimbangan. Ya. Itu masih diulangi lagi di sini konsepnya. Nah sekarang kita hitung. Kita hitung yang tadi ya sudah ya. Oh ini beda lagi nih contoh soalnya. Nah ini beda lagi. Ya kita pakai yang ada di sini aja deh. Ini misalkan larutan penyangganya 100 mili NH3 dan NH4Cl konsentrasinya sama-sama 0,1. Berarti mol dari NH3-nya adalah 0,1 kali 110 dan mol dari NH4Cl juga sama 10. Jadi KB-nya diketahui 10 pangkat minus 5 yang ini ya, dikali 10 per 10 berarti OH-nya 10 pangkat minus 5. Kemudian pH-nya adalah 5 sehingga pH-nya 9. Oke. Ini buffer basah ya. pH-nya 9 diketahui buffer basah NH3 dan NH4Cl. Kemudian ini kita tambahkan 3 mili ya HCl 0,1 M. Nah, kita tambahkan asam ke dalam buffer bas itu. Dan nanti NH3-nya akan bereaksi dengan HCl-nya kan. Yang akan bereaksi dengan asam adalah basa. Berarti NH3 ditambah H+-nya adalah HCl ya. Kita ambil H+-nya aja menjadi NH4Cl ya. Asam konjugasinya. Oke, di sini NH3-nya adalah 10 milimol yang tadi ya. NH3 100 mili 0,1 M 10 milimol. Sedangkan HCl-nya itu adalah 0,1 kali 3 yaitu 0,3 milimol. Dari sini kita bisa lihat yang lebih banyak adalah yang mana? NH3 apa HCl? Ya.
Yang lebih banyak molnya. Yang lebih banyak. Yang lebih besar. Tadi ya. Nah, 10. Dengan hal yang kami masih di ya 3 punya perbandingan kopinya 1 hanya 1. Sedangkan di sebelah sini N4 yang terbentuk N4-nya kan adalah 10 milimol diketahui itu. N4 itu N4 plus itu adalah N4Cl ya, 100 dikali 0,10 milimol mula-mula. Nah, ketika berhasil 0,3 maka dijumlahin sampai 10,3 milimol kayak gitu. Ya. Kita dapat nih di sini ya basa lemahnya 1,7. Sedangkan garamnya atau asam konjugasi 10,3. Kita masukkan ke rumusnya. OH sama dengan Kb dikali mol daripada, ini kayak kebalik ya, harus mol asulnya mula ya, mol basa per mol garam ini kan ada nih tuh ya, yang ini ya, mol basa per mol garam ini kebalik ya, harus 10 kali ya OH min tuh sama dengan 10 pangkat minus 5 dikali mol daripada basanya dulu yaitu 9,7 dibagi mol daripada garamnya 10,3. Nah ini baru benar, sehingga didapat 9,23 ya, benar gak? Kayaknya ininya benar ya, 9,23 nya benar. 10 minus 6 berarti pH 6 min 9,3 atau di sini dapatnya 5,03 pH-nya. Nah, sehingga pH-nya 14 dikurang 5,03 itu 8,97. Nah, terjadi penurunan dari 9 ya pH bapernya. Pada baper basah ini ya, ketika ditambahkan asam pH-nya turun sedikit jadi 8,97 kayak gitu. Ya karena fungsi baper adalah mempertahankan pH, sehingga ketika ditambahkan sedikit basah, sedikit asam, pH-nya turun sedikit saja, dapat dipertahankan. Seperti itu konsepnya ya. Nyambung tuh? Untuk perhitungannya, kalau ditambahkan basah gimana? Ditambahkan basah kayak gini. Misalkan KUH 0,1 m 4 mili. Kita bikin ketimbang kita dari 10. Oh, basahnya ditambahkan ada 0,1 kali 4 0,4. Ini habis basah kuatnya. Sehingga sisa di garamnya atau asam konjugasinya adalah 10 tambah 0,4 itu dikurang 10 dikurang 0,4 itu 9,6. Sedangkan NA3 nya ya yang terbentuk basa lemahnya adalah 10 ditambah 0,4 yaitu 10,4 kayak gitu. Nah baru masukkan itu 10 minus 5 dikali, nah ini juga kebalik lagi kayaknya, harusnya mol basanya dulu ya, jadi 10,4 dibagi 9,6 ya, kayak gitu. Wow, tadi saya ngomongnya salah ya. Oh iya ini kebalik nih, pantesan di sini kok 9,3 ditambahkan asam malah tambah naik ya, harusnya turun. Ini kebalik ya tadi saya terakhir tadi ya, yang untuk yang asam tadi pertama. Yang basa juga sama kebalik nih. Harusnya kalau ditambahkan basa jadinya 9,03 naik pH-nya. Jadi ini karena ini kebalik, harusnya 10,5 kalau untuk yang kedua ini ya. Ketika ditambahkan dikali 10,4 ya mol basa lemah dibagi mol garamnya 9,6 gitu. Nah benar, tapi dapatnya 9,03 ya. Nah jadi inilah prinsip dari penyangga ya atau buffer. Kalau fungsinya kemarin sudah disampaikan oleh Sakwan ya, dia sudah cukup lengkap menyampaikan tuh macam-macam di dalam DNA kita. Nah, ya, DNA itu kan adalah oksi. Apa DNA? Pertanyaannya? Tahu. Halo, pelajaran biologi ya, sudah belajar kalian.
Apalah. Apa? Deoksiribonukleik asid. Asam Ya, deoksiribonukleat. Oke. Deoksiribonukleat asid ya, asam deoksiribonukleat asid. Oke, betul. Nah, di nukleatnya itu dia mengandung fosfat, ya, asam fosfat. Maka di sini di dalam penyangga cairan tubuh dia mengandung H2PO4- dan HPO4-2-, ya, penyangga fosfat di dalam cairan tubuh. Sedangkan di dalam darah kita karena mengikat CO2, ya, di sini mengandung H2CO3 dan HCO3- pada darah ya. Pada darah itu disebutnya ekstrasel, sedangkan di dalam DNA itu sebenarnya intrasel ya. Nah, itu harus dibedakan untuk ini kan sering ditanyakan ya, keluar soal. Nah, kemudian acidosis itu sampai darah karena penyakit metabolisme terlalu tinggi, ya, menghasilkan asam yang berlebih, bisa menyebabkan penyakit macam-macam, diabetes, ginjal, diare. Ini karena proteinnya berlebih nih. Protein itu kan asam ya, asam amino. Nah, kalau berlebih jadi acidosis, kelebihan asam. Kalau alkalosis kelebihan basa, pH-nya lebih tinggi dari 7. Karena kadar oksigen nih biasanya. Sedikitnya kadar oksigen. Berarti oksigennya sedikit. Gas karbon dioksidanya terlalu banyak. Alkalosis. Karbon dioksida terlalu banyak, oksigen sedikit. Karena hiperventilasi. Belum kebayang tuh zatnya. Udah ya, alhamdulillah sudah selesai untuk buffer. Anmin soal? Ada pertanyaan? Terus susunan itu apa itu? Ya latihan lah. Perhitungan kan belum. Perhitungan pH buffer. Kan tadi contohnya. Hari ini ada tugas. Ada. Ada. Enggak ada dong tadi. Ada masa. Senin aja tat. Senin aja tat. Kan Senin kemarin belum ada tugas. Sekarang ada tugas gak Senin kemarin? Itu main map pingin kali ya. Main map kapan? Iya dat main mapping dat. Coba saya cek dulu. Kalau Senin belum ada tugas, maka sekarang ada tugas. Twitter. Senin sudah ada tugas. Senin nggak ada tugas dat. Senin nggak ada. Senin nggak ada tuh. Apa yang ngasih tahu? Ya udah ya, latihan soal aja buat perhitungan nih, biar kamu bisa. Ayolah. Boya khotimah gitu loh akhirnya. Iya tat. Senin aja tat. Iya dat, masa GCR saya udah bersih-bersih kotor Gak lah. bersih satu. Kimia. Oh, Senin tanggal 26. Wah, bisa banget. Berarti tanggal 26 itu hari Jumat. Ya deh ya, berarti ada tugas hari ini. Ya, baik anak-anak, silakan waktunya digunakan untuk mengerjakan tugas dari Ustaz. Ya, kita akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, dengan membaca doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.